Awikedam astu namo sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Swastiastu. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Subdua Denpasar, yang kami hormati para Dewan Juri Lomba Utsawa Brahma Widya ke-9 dan umat Hindu sedharma yang sama berbahagia. Umat sedharma, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkertelan waranugrahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan swadharma masing-masing. Umat sedharma yang sama berbahagia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka jika sudah sayang janganlah dibuang. Baik, perkenalkan, nama saya Niluh Estiani, mahasiswi dari kampus Tah Batara Guru Kendari, mengambil program studi pendidikan agama Hindu semester 6. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma dengan tema mengenali 6 musuh yang ada dalam diri kita untuk mencapai kebahagiaan dalam ajaran agama Hindu. Umat Hindu sedharma, kita ketahui bersama bahwasannya zaman ini merupakan zaman era globalisasi. Saat ini segala sesuatu mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang membawa perubahan signifikan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi umat Hindu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan zaman ini adalah tuntutan zaman yang membawa kita ke arah yang lebih maju dan modern. Dalam ajaran 3 kerangka dasar agama Hindu, ajaran tingkah laku ini disebut dengan susila. Kata susila berasal dari kata su dan sila. Su yang artinya baik dan sila yang artinya tingkah laku. Jadi susila adalah tingkah laku manusia yang baik dalam mengadakan hubungan yang selaras dan harmonis dengan sesama manusia, dengan Tuhan, dan dengan lingkungan alam semesta. Ajaran ini disebut dengan ajaran Trihitakarana. Umat Hindu sedharma, kita sadari bersama bahwasannya berkaitan dengan ajaran susila. Ada yang dikenal dengan Subhakarma dan Asubhakarma. Ajaran Subhakarma adalah tingkah laku yang baik atau perbuatan yang baik. Sedangkan ajaran Asubhakarma adalah perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang maka dari itu, tidak ada agama yang mengajarkan perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, maka perbuatan Asubhakarma patut kita hindari. Umat Hindu sedharma, dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 2 dijelaskan, Manusa sarwa bhutesu vartate vaisubha subha asubesu samawistam subeswewa wakaraya, yang artinya di antara semua makhluk hidup yang hanya dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik, segala perbuatan buruk. Demikianlah guna pahalanya menjadi manusia. Umat Hindu sedharma, sangatlah jelas dalam kitab Sarasamuscaya tersebut dijelaskan bahwa setiap umat manusia berpotensi melakukan perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk.
Maka jika kita ingin mendapatkan suatu kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan ini, maka kita harus selalu mengutamakan perbuatan-perbuatan yang baik dan memfungsikan sabda, bayu, dan idep yang ada dalam diri kita dengan baik. Setiap umat manusia pasti tentunya pernah melakukan perbuatan yang tidak baik. Misalnya saja kita jengkel atau kesal pada orang lain sehingga kita marah dan memunculkan sifat-sifat yang tidak baik pada orang lain. Nah, hal inilah yang memunculkan suatu permusuhan antara kita dengan orang lain. Namun, musuh itu bukan hanya berasal dari luar diri kita, namun musuh yang utama dan sangat sulit kita kendalikan adalah musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Dalam ajaran agama Hindu, musuh ini disebut dengan Sadripu. Sadripu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sad dan Ripu. Sad yang artinya 6 dan Ripu yang artinya musuh. Jadi Sadripu artinya 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Musuh pertama yang ada dalam diri adalah kama. Kama adalah hawa nafsu atau keinginan yang negatif. Maksudnya adalah keinginan manusia yang selalu diikuti atau keinginan yang selalu diikuti. Jika nafsu ini dituruti sampai tua renta dan sampai mati pun tidak akan pernah puas. Umat sedharma demikian pula dengan orang-orang yang memiliki sifat kama ini. Jika mereka menuruti sifat ini, maka mereka akan sengsara dan menderitalah hidupnya. Maka dalam ajaran Sadripu ini patutlah kita menghindari dan mengendalikan sifat kama ini. Musuh yang selanjutnya adalah loba. Loba adalah sifat tamak, rakus, dan ingin selalu mengungguli orang lain. Umat Hindu sedharma, sifat loba dalam ajaran Sadripu ini adalah memenuhi segala kehendaknya dan mencapai segala cita-citanya. Apabila cita-citanya tidak tergapai, bahkan segala cara, hal-hal yang buruk pun ia lakukan. Nah, apabila ia melakukan perbuatan ini, maka akan berbahaya bagi diri sendiri dan juga orang lain. Umat sedharma yang sangat berbahagia, kita melangkah ke musuh yang ketiga, yaitu kroda. Kroda artinya kemarahan, kebencian, atau emosi. Kemarahan, emosi, dan kebencian ini jika kita ikuti, maka akan menimbulkan suatu pertengkaran dan permusuhan. Dari permusuhan inilah yang menyebabkan banyak masalah, dan dengan amarah atau emosi masalah itu tidak akan dapat diselesaikan. Nah, apabila kita dapat mengendalikan rasa amarah, emosi, dan kebencian ini, maka kita akan dapat berdamai dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Maka tidak akan ada yang dirugikan, bahkan tidak akan ada kita memiliki musuh, baik itu dalam diri sendiri maupun di luar diri kita. Adapun musuh yang keempat adalah moha. Moha artinya kebingungan. Kebingungan bisa timbul dari diri kita sendiri ketika kita tidak bisa mengontrol pikiran kita. Pikiran yang bingung, dan kita pun tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan orang lain. Orang yang bingung, orang yang tidak tahu, adalah orang yang tidak tahu arah, tidak tahu benar dan salah, dan hal tersebut bisa membuat diri kita bahaya dan dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Umat sedharma, adapun musuh yang kelima adalah mada. Mada artinya mabuk. Mabuk dalam artian kemabukan. Mabuk ini dalam
agama Hindu bisa mabuk karena minum minuman keras, karena alkohol, mengonsumsi narkoba, ganja, dan lain sebagainya. Biasanya orang yang melakukan musuh ini atau melakukan mada ini adalah generasi-generasi muda yang arogan dalam menjalankan hidupnya. Hal ini bisa terjadi atau disebabkan oleh beberapa faktor, karena faktor dalam dirinya atau faktor luar. Faktor dari dalam, mungkin ia merasakan stres dan tekanan terhadap kehidupan yang dijalani. Adapun faktor dari luar, apakah ia sedang mengalami masalah dengan keluarga, dengan temannya, ataupun sang kekasihnya. Oleh karena itu, umat sedharma, mari kita jauhkan diri dari sifat mada ini, mabuk karena minuman atau narkoba lainnya, karena hal ini akan membawa mara bahaya bagi kita dan bagi orang lain. Umat sedharma, adapun musuh yang keenam adalah matsarya. Matsarya adalah sifat iri hati dan dengki. Sifat iri hati muncul ketika kita tidak menyukai atau tidak menyenangi orang lain melebihi diri kita. Misalnya saja orang lain lebih kaya, lebih pintar, lebih cantik, lebih bahagia, lebih sejahtera hidupnya, dan lain sebagainya. Sifat iri hati ini bisa muncul dalam diri kita karena kita merasa insecure dan selalu merasa kurang bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sifat iri hati ini bisa saja memunculkan rasa ingin memfitnah dengan melakukan ilmu hitam dan ilmu gaib. Hal ini dapat membahayakan diri orang lain dan juga diri kita sendiri. Maka dari itu, umat Hindu sedharma, marilah kita kendalikan sifat matsarya ini agar tidak keluar dari jalan dharma. Umat sedharma yang sama berbahagia, adapun cara untuk mengendalikan keenam musuh atau satrit ini yang berada dalam kita sendiri adalah dengan secara sadar menjauhkan diri dari satrit ini, dengan menjalankan ajaran dharma, menjalankan bakti dan melaksanakan persembahyangan dan memohon kepada Ide Sang Yang Widi-Wasa agar diberikan keselamatan dan dihindarkan dari sifat-sifat buruk. Kemudian secara spiritual kita dapat melaksanakan upacara potong gigi atau Murpandes dalam ajaran agama. Kemudian secara mental kita dapat mengendalikan diri dengan menjalankan ajaran yoga, dengan melaksanakan meditasi dan lain sebagainya. Nah, itulah cara untuk mengendalikan diri dari musuh-musuh atau satribu yang ada dalam diri manusia. Umat Hindu sedharma yang sama berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga pesan Dharma ini dapat memberikan pengetahuan dan pencerahan bagi kita semua tentang betapa pentingnya mengendalikan diri agar terhindar dari musuh-musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Semoga kita dapat mencapai keharmonisan dan kebahagiaan yang abadi. Umat sedharma, apabila ada kesalahan yang tidak saya sengaja dalam penyampaian Dharma Wacana ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup Dharma Wacana pada hari ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.